Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 18 Desember 2025. Oh, waktu begitu cepat. Kemarin saya katakan 2 minggu lagi adalah hari yang terakhir, malam yang terakhir. Tadi malam saya katakan, atau kemarin ya. Sekarang sudah tanggal 18 Desember. 2 minggu lagi sudah tanggal 1 Januari ya. Minggu depan tanggal 25 Desember Natal. Saya ada di Jember, Bapak Ibu ya, dalam rangka pelayanan penggembalaan Gereja Bertabernakel Kristus di Jember. Minggu depan berikutnya lagi, Kamis berikutnya 2 minggu lagi, berarti tepat tanggal 1 Januari 2026, itu jatuh pada hari Kamis, saudara. Karena 2 minggu lagi dari sekarang. Kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama dapat mengakhiri 31 Desember 2025, dan kita memasuki tahun yang baru. 2 minggu lagi sudah tahun baru, 1 Januari 2026. Itu mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 33, sebentar kita mau baca satu pasal penuh, ayat 1 sampai 22. Dikatakan di situ, bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Dia lahir untuk kebenaran kita. Dia Yesus mati untuk membenarkan kita. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dia datang kembali menjemput orang benar, orang kudusnya Tuhan. Siapa itu? Bapak Ibu bersama saya yang taat kepada firman Tuhan. Tadi malam saya menyanyikan, kau mau hidup turut kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi malam, supaya kita tidak berbuat keliru, tidak melangkah, berbuat hal yang kedagingan seperti memberi suap, korupsi, itu tidak benar ya. Lakukan hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 545, bahwa sekarang Bapak Ibu adalah milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku menjadi milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan tubuh, jiwa dan roh kita. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadaku, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Firman Tuhan pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah semua dosaku. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat pagi.
Hari ini 18 Desember 2025. Minggu depan sudah Natal. Saya adakan ibadah Natal disertai perjamuan kudus di dalam pelayanan pengembalaan saya. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember, Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu semua menikmati ibadah Natal dengan penuh rasa cinta kasih kepada Tuhan. Dengan komitmen baru supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Sebab kita milik Yesus. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita punya tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Yesus. Sudah dilunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Dan Yesus bangkit untuk kita semua. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga. Yesus akan datang untuk menjemput kita semua, anak-anak milik dari Tuhan Yesus. Tuh mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh selagi kita mau hidup bagi Kristus. Ingat sadar, Bapak Ibu adalah milik dari Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin setiap pagi sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita datang kepada Tuhan Yesus baca Alkitab ya. Mazmur 33 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang yang benar di dalam Tuhan. Sebab memuji Tuhan itu layak bagi orang jujur. Amin. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu kebenaran. Sumber kebenaran hanya ada di pihak Tuhan, bukan manusia. Ya, kebenaran manusia itu relatif. Ya, si A bilang benar, si B bilang salah. B bilang benar, A bilang salah. Ya, jadi bisa diputar balikan baik hukum juga ya. Mungkin kemarin saya sampaikan jangan terima suap karena terima suap itu orang benar bisa jadi salah, salah jadi benar. Itu cara-cara kedagingan. Lebih bagus kita berserah total kepada Tuhan. Itulah ciri orang benar. Karena Yesus adalah sumber kebenaran, jadi kita disebut orang benar adalah kalau kita turut kehendak Tuhan ya. Untuk itu mari kita mau sukacita. Dan di ayat kedua, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Amin. Saya bersyukur dan bermasmur main gitar, saudara ya. Main gitar untuk memuji Tuhan. Nyanyikan baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan suara amin. Saya menyanyi, yaitu sekarang ku milik Yesus. Dengan main gitar memujiakan Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Lakukan semua dengan kesetiaan. Saya ingin lakukan ya. 1 Januari ya, 2 minggu lagi ini saudara ya. Saya sudah berjalan 5 tahun saudara ya. Karena saya laksanakan YouTube ini ya, pertama rekaman biasa saya rekaman dulu ini saudara ya. Itu sejak 1 Januari 2021 ya. Jadi kalau 2021 ke 1 Januari 2026 berarti atas kemurahan Tuhan berjalan 5 tahun. Tidak pernah absen saya. Kalau saudara ikutin pagi malam. Ini aja kalau dihitung angkanya sudah 1812A ya. Jadi berarti kalau kali 2 kan A dan B saudara. Ya, angkanya sama. Nanti malam 1812B. Berarti angka ini tapi 2 kali. Berarti kalau dikalikan 2 berarti saya sudah menyampaikan firman Tuhan YouTube ini 3.600 lebih saudara. Ya, ini semua karena cintanya Yesus. Ini semua karena Yesus yang cinta kita semua. Itu mari kalau cinta Yesus, kita mau cinta firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan, lakukan dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biar segenap bumi takut kepada Tuhan. Biar semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Amin. Mari kita semua gentar takut kepada Tuhan. Seperti peristiwa di Sumatera, kita berdoa supaya saudara kita, mari kita semua, kita mau takut kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita mungkin banyak salah, bukan mungkin lagi, pasti banyak salah. Ya, itu mari kita mau bertobat kembali, menyenangkan hati Tuhan.
Bumi diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita juga diciptakan oleh Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk kebahagiaan umat manusia. Tapi banyak kebahagiaan umat manusia banyak bandel. Jujur aja banyak bandel. Ya, banyak kita tidak taat kepada firman Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Ubah paradigma kita. Ubah perilaku kita. Ubah hati kita, pikiran kita. Supaya kita standarnya firman Tuhan, ya. Maka sebab dia berfirman semua itu jadi, dia memberi perintah maka semua itu ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-turun. Kalau rencana Tuhan sempurna, pasti terlaksana. Tapi rencana manusia bisa digagal oleh Tuhan kalau rencana tidak beres. Rencana mau korupsi, rencana membunuh, rencana untuk fitnah, atau rencana bukan-bukan, saudara, itu bisa gagal. Seperti di dalam Amsal 16 ayat 9, ya, rancangan ada manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Saya mau baca coba, ya. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oh, semua bersumber dari Tuhan. Kita tidak berkuasa dalam diri kita. 1 Samuel 29, langkah kaki orang yang dicinta Tuhan dalam perlindungan, tapi tidak berkuasa. Mari saya membaca 1 Samuel pasal 29 dikatakan, langkah kaki orang-orang dikasihnya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Tuh lihat. Jadi kita tidak bisa dikatakan kekuasaan dengan kekuatan kita. Nggak bisa, kita punya Tuhan. Kata firman Tuhan 16 ayat 9, manusia banyak mungkin jalan-jalan, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Semua bersumber dari Tuhan. Untuk itu kita takut sama Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Karena semua berdasarkan Tuhan, ya. Ayat 11 tadi, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tetapi ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Amin. Bapak Ibu bersama saya adalah bangsa Indonesia yang dipilih sama Tuhan. Ya, berbahagia kita yang cinta Tuhan. Mari kita mau jaga kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Amin. Lihat itu. Ya, seperti saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini, dilihat dari surga. Setiap saudara dilihat sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan, perbuatan baik atau perbuatan benar atau perbuatan jahat dan salah. Pikiran aja Tuhan tahu. Takut sama Tuhan, ya. Supaya apa? Arah langkah kita bukan menuju maut, tapi arah langkah kita menuju keselamatan yang Tuhan berikan. Tentu mari kita takut sama Tuhan, karena firman Tuhan katakan Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediaman yang menilik semua penduduk bumi. Oh, berarti semua penduduk bumi ini lihat sama Tuhan. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sama raja, presiden, pemerintah, siapapun itu tetap manusia. Oh, malaikat aja bisa dihukum sama Tuhan, ya. Apalagi manusia biasa. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, mari kita bertobat, ya. Jangan kita berjalan di jalan yang salah, jangan berjalan jalan orang fasik, tapi berjalan jalan Tuhan, ya. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Jadi jelas orang raja tidak berkuasa, sudah, ya. Tidak punya kuasa apapun, semua ada di dalam tangan Tuhan. Ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ya, bisa salah juga. Kuda juga Tuhan ciptakan, saudara, ya. Untuk yang penting kita mau dekat dengan Tuhan, yang penting kita harapan kita kepada Tuhan, sandarkan kepada Tuhan, ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Amin. Mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mendapatkan kasih setia Tuhan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Kalau kita hidup benar kenan sama Tuhan, hidup kita layak kepada Tuhan, benar kita, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita, ya. Jiwa kita menanti-nanti Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita, ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ayat 22 yang terakhir, kasih setiamu ya Tuhan,
kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan akan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Dan kita senantiasa berharap kepada Tuhan, sebab hanya kepada Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, bersama saya adalah milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, kita mau selalu harap kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan pembela kita. Amin. Immanuel.